Memasuki penghujung tahun, kita sudah lihat tadi ya, deretan kejadian akibat curah hujan yang tinggi. Nah, berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, ini harus diwaspadai. Kalau kita di rumah, ada baiknya nih kita masing-masing bersiaga juga, menyiapkan tas siaga bencana. Seperti apa isi dan fungsinya? Ini dia. Bencana memang datang tak terduga, tapi bersiaga harus selalu dilakukan. Setidaknya menyiapkan tas siaga bencana yang bisa membantu bertahan hidup selama 72 jam atau 3 hari sebelum bantuan datang. Tas siaga bencana atau emergency preparedness kit adalah tas yang berisi kebutuhan kita pada saat keadaan darurat. Yang berisi mulai dari medis, lalu juga makanan dan minuman, baju dan peralatan mandi hingga dokumen penting. Isi tas siaga berupa pakaian dan handuk bersih, lalu dokumen, surat penting dan berharga, perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, dan sikat gigi, alat-alat medis berisi obat P3K, obat-obat pribadi, masker, hand sanitizer, dan bagi wanita penting siapkan juga pembalut. Persediaan air mineral dan makanan yang awet dan mudah untuk dikonsumsi selama 3 hari. Kemudian handphone cadangan, power bank, kabel charger, serta senter. Siapkan uang tunai secukupnya dan yang paling penting yakni peluit untuk memanggil dan meminta bantuan. Kumpulkan semua isian tas siaga bencana dan kemas sesuai klasifikasinya. Pengemasan disarankan menggunakan plastik atau bahan kedap air supaya tidak rusak jika dalam kondisi banjir. Baju dan handuk bersih dapat digulung rapi seperti ini agar ringkas. Kumpulkan dokumen-dokumen penting lalu masukkan ke dalam map plastik atau map berlapis agar lebih aman. Tips packing tas siaga bencana berikut juga perlu diperhatikan supaya barang-barang bisa tersusun sesuai prioritasnya. Untuk dokumen dapat dimasukkan di bagian paling belakang tas supaya lebih aman karena sifatnya yang rentan dan jarang juga digunakan. Kemudian untuk barang-barang yang lebih sering digunakan, dapat disimpan di tempat yang lebih mudah diakses. Jadi peletakannya memang harus sesuai dengan prioritas. Kayak tadi saya taruh alat medis di paling atas, terus juga power bank, uang tunai di paling depan biar aksesnya gampang ambilnya. Lalu juga fluid, ini saya taruh depan juga. Oke, sudah jadi. Letakkan tas siaga bencana di tempat yang dapat dijangkau dengan mudah dan cepat. Dan jangan lupa untuk mempelajari langkah-langkah evakuasi di tempat tinggal Anda masing-masing saat ada bencana. Misalnya terjadi gempa, lindungi diri di tempat aman seperti di kolong meja dengan melindungi kepala dengan bantal. Juga hindari barang-barang rentan pecah. Saat reda, segera keluar mencari bantuan. Jika di dalam gedung seperti kantor ataupun apartemen, hindari naik lift. Tentunya harus lewat tangga darurat seperti ini. Dan yang paling penting, jangan panik. Penting bagi setiap warga memiliki pengetahuan menghadapi bencana. Apalagi akhir tahun memasuki musim hujan, terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan disertai petir. Kemudian disertai petir, itu bisa memicu beberapa fenomena bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, maupun gelombang tinggi, dan sebagainya. Sehingga barangkali kewaspadaan menghadapi musim hujan inilah yang perlu kita siapkan sekarang ini. Selain langkah evakuasi diri, juga bisa melapor ke nomor darurat bagi warga Jakarta dapat menghubungi 112. Tapi yang paling penting adalah kepada warga diberikan kesadaran atau diberikan pengetahuan kontak yang perlu segera dihubungi apabila terjadi bencana. Berharap untuk yang terbaik, tapi selalu bersiap untuk hal terburuk. Kalimat bijak untuk persiapan menyelamatkan diri dan keluarga saat bencana tak terduga datang. Syifa Hanifah, Galuh Prestisa, Jakarta.